Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia bagi kita, sehingga kita berkumpul di sini sama dalam keadaan sehat. Ya, mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan begitu banyak karunia buat kita, yang telah melimpahkan begitu banyak nasihat-nasihat yang jalan yang telah beliau suri teladan ya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Insya kali ini sedikit saya akan membawakan kultum ya, kuliah 7 menit, mungkin bisa lebih atau kurang sedikitnya. Mas-mas semua yang hadir di forum ini, insya Allah kita sudah memasuki hari ke-9 ya, bulan Ramadan. Masih pada puasa nggak ini? Alhamdulillah kalau masih buka ya. Kalau puasa nggak boleh. Kalau masih puasa malah nggak boleh. Harus segera buka ya. Kali ini saya akan mencoba untuk sedikit ya. Kalau saya kan bukan ustaz ini ya. Jadi ya mungkin nggak bicara tentang agama ya. Kita sharing-sharing aja. Jadi saya akan bicara tentang gimana caranya meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi definisi sukses ya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menurut Islam itu adalah sukses adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya di akhirat. Jadi orang yang beramal sebanyak mungkin di dunia untuk hidup di akhirat. Itu definisi sukses ya. Jadi bukan orang yang banyak materi itu bukan orang yang punya kedudukan tinggi itu bukan. Tapi sukses menurut definisi dari Islam adalah orang yang mempersiapkan sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Jadi definisinya karena sekedar dari sisi materi saja, tapi siapapun bisa sukses dengan kriteria seperti itu. Orang yang tidak punya duit pun sebenarnya bisa sukses kalau dari kacamata Islam. Nah, kita di sini kan banyak pilihan anak muda ya, anak muda dan sekarang bisa dikatakan generasi milenium, generasi milenial. Jadi tantangannya lebih berat. Dari beberapa buku yang saya baca itu ada beberapa poin agar kita menjadi orang sukses. Ya, kenapa bisa menjadi orang sukses? Ternyata mereka banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Ya. Yang pertama, poin pertama untuk bisa menjadi orang sukses adalah pertama punya cita-cita. Ya. Kita punya cita-cita atau impian. Jadi kalau Mas di sini punya cita-cita atau impian sejak dini itu sebenarnya sukses. Nah, kan banyak orang yang sampai usia sudah dikatakan senja belum tahu cita-citanya. Nah, itu kan repot. Nah, kalau orang seperti itu ibarat orang lagi di jalan ditanya Mas mau kemana? Kitanya tidak tahu mau kemana. Nah, gimana kita mau mengantarkan untuk mencapai tempat tujuannya kalau kita tidak tahu cita-citanya? Itu poin pertama. Jadi kita harus segera secepat mungkin untuk punya cita-cita, punya impian. Nah, karena ketika kita punya impian atau cita-cita, itu nanti secara tidak sadar apapun aktivitas kita akan menuju ke arah sana. Contoh, ada cita-citanya pengen jadi dokter sejak kecil, sejak SD. Sejak SD dia udah punya cita-cita jadi dokter. Nah akhirnya apa? Akhirnya si anak ini mau gak mau aktivitasnya akan terkait dengan dokter. Dia ikut dokter kecil, ikut ekstrakurikulernya yang terkait dengan bidang kesehatan, PNS seperti itu. Otomatis akan terkoneksi ke situ. Ya, ada yang cita-cita pengen jadi PNS, ya seperti itu. Cita-cita hanya jadi PNS. Ya akhirnya dia sering baca-baca tentang gimana cara kerja dari PNS, nanti kan seperti itu. Jadi segera mungkin temukan cita-cita kita.
sebuah ayat yang mengatakan kalau kita banyak syukur, kita akan ditambah nikmatnya. Jadi setiap hari ketika kita bangun pagi itu perbanyak syukur dan bersyukur. Syukur kita bisa hidup lagi, bersyukur kita bisa masih menikmati udara secara gratis, menikmati oksigen secara gratis. Ya. Jadi penting sekali bersyukur itu penting. Tapi kalau kita banyak mengeluh, yang terjadi selain kita menjadi negatif ya, energi kita yang muncul itu lebih negatif, itu kan menghambat Allah untuk memberikan nikmatan yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi orang-orang yang sukses ternyata mereka itu melakukan sesuatu yang menurut kita itu luar biasa. Contoh mungkin dia bangunnya sangat kasih, mungkin dia sangat rajin orangnya, mungkin dia sangat disiplin. Kalau orang melihat itu, wah ini orang hebat banget ya, ini orang luar biasa banget. Dia bangun dia jam 2 sholat tahajud, kemudian nanti paginya sudah langsung bekerja. Seperti kita melihatnya tidak ada rasa capek. Kita melihat orang itu tuh luar biasa, padahal dia itu merasa loh ini biasa, ini sudah biasa saya lakukan. Jadi bukan hal yang luar biasa. Jadi bagi kita melihat orang yang sukses itu, orang ini luar biasa. Tapi dia yang melakukan itu merasa biasa. Saya udah biasa. Saya bangun jam 2 jam ini udah biasa kan ya gitu. Kita lihatnya orang ini luar biasa, padahal dia biasa. Dia biasa melakukan kebiasaan yang positif itu. Karena kesuksesan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan positif. Kemudian ada istilah duit ya. Duit panjangannya tahu nggak? Ada yang tahu nggak panjangan duit? Nah betul. Ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita harus berdoa dulu, kita menjalankan aktivitas berdoa dulu, kemudian ikhtiar, usaha, setelah usaha kita ikhtiar, kemudian tawakal, kita pasrahkan semua kepada Allah.